Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, yaitu tentang penemu yang mengubah dunia. Di mana kita akan belajar tentang rangkaian listrik sederhana. Nah, untuk rangkaian listrik sederhana, di tempat kalian, penerangan di dalam rumah biasanya menggunakan lampu listrik, betul? Ya, lampu listrik ini dapat menyala karena adanya energi listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik merupakan suatu kumpulan alat-alat listrik yang saling dihubungkan atau dirangkai dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi dan kegunaan tertentu, di mana rangkaian listrik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah rangkaian seri, yang kedua adalah rangkaian paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian campuran. Di sini kita akan membahas satu persatu, yaitu rangkaian seri terlebih dahulu. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Ujung hambatan satu bersambung dengan ujung yang lainnya. Nah, rangkaian seri ini contohnya adalah senter, tentunya kalian tahu ya. Nah, di sini rangkaian seri ini kalian bisa lihat bahwa hanya ada satu kabel penghantar, ya. Nah, kelebihan dari rangkaian seri ini, kabel penghantarnya itu lebih sedikit. Lanjut, rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun secara paralel atau berjajar. Rangkaian paralel ini contohnya adalah lampu lalu lintas dan juga rangkaian listrik di rumah. Itu pasti kalian sudah pernah menjumpai ya. Nah, rangkaian paralel ini tuh kelebihannya adalah jika satu lampunya padam, maka lampu yang lainnya dapat menyala. Dan lampunya itu sama terangnya ya, tidak ada yang redup. Cuma kekurangan adalah kabel penghantarnya lebih banyak. Kalau tadi yang seri, kabel penghantarnya hanya satu. Cuma kekurangan dari yang seri tadi adalah jika salah satu lampunya padam, yang lainnya juga ikut padam atau terang. Tapi untuk penerangannya itu yang satunya bisa lebih terang dan yang satunya lebih redup. Nah, selanjutnya adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan atau perpaduan antara rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik paralel. Kalian bisa lihat di sini. Untuk campuran, rangkaian campuran ini contohnya adalah kendaraan bermotor. Nah, dilihat dari gambar rangkaian campuran itu, kalian bisa lihat lampu 1 dan 2 itu masih dalam satu kabel penghantar. Jadi lampu 1 dan 2 itu termasuk rangkaian seri, dan lampu 3 sendirian juga lampu rangkaian seri. Yang keempat juga sama, rangkaian seri. Tapi jika digabungkan antara lampu 1, lampu 3, dan lampu 4 itu termasuknya rangkaian paralel ya. Nah, itulah tadi 3 jenis rangkaian listrik ya, ada seri, paralel, dan campur. Perubahan sosial budaya kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya itu adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial dan unsur-unsur budaya dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan adanya penemuan listrik yang menjadi pengaruh besar terhadap peradaban manusia.
Nah, mungkin terasa jika yang terdahulu dan yang sekarang merasakan perbedaannya untuk perubahan di listrik ya. Terus ada juga dampak perubahan sosial secara positif. Ada dampak positifnya, yaitu yang pertama adalah penemuan baru seperti penemuan internet, komputer, dan juga ponsel. Yang kedua, munculnya nilai dan norma baru yang lebih relevan. Nah, itulah tadi perubahan sosial budaya kehidupan masyarakat. Nah, di dalam masyarakat, di dalam lingkungan sekolah, dan di kehidupan sehari-hari, kalian mempunyai hak dan kewajiban, di mana hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Contohnya, hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat, hak mendapatkan kasih sayang, dan hak memeluk agama. Jadi di sini kalian memiliki hak mengeluarkan pendapat. Kalau di sekolahan sebagai siswa, boleh kalian mengeluarkan pendapat apa saja. Nah, itulah hak-hak kalian. Terus untuk kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi ada rasa tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP, atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, menghormati orang tua, membantu orang tua ikut dalam kerja bakti. Itulah tadi contoh kewajiban di mana kalian jika melakukannya harus dengan penuh rasa tanggung jawab, karena itulah kewajiban kalian. Apalagi kalian seorang pelajar, di situ sudah tertulis jelas di mana kalian sebagai seorang pelajar, yaitu melaksanakan tata tertib di sekolah dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itulah tadi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah interval nada pada lagu. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lain, diukur dari tinggi rendahnya. Nah, interval nada ada yang bernilai 1, ada juga yang bernilai setengah, di mana nada mayor itu memiliki interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Surat tadi nada mayor yang memiliki interval. Dan interval nada itu terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah prim. Prim ini merupakan jarak dari satu nada ke nada yang sama, di mana nadanya ini sama. Contohnya adalah dari do ke do karena nadanya sama, ya. Yang kedua adalah sekon. Sekon ini merupakan jarak dari nada 1 ke nada 2 yang berada di atas atau di bawahnya. Contohnya do ke re, berarti re kan di atasnya. Terus yang ketiga adalah terts. Terts ini merupakan jarak dari nada 1 ke nada 3. Contohnya re ke fa, karena re ini misalkan nada ke 1, fa ini nada ke 3-nya. Terus yang keempat adalah quart. Quart ini merupakan jarak dari nada 1 ke nada 4. Contohnya re ke sol, mi ke la. Re ini nada ke 1, solnya nada ke-4. Mi juga sama nada ke-1, la-nya adalah nada ke-4. Yang kelima adalah queen. Queen ini merupakan jarak 5 nada, berarti jaraknya adalah 5 nada. Terus yang keenam sek. Sek ini merupakan jarak 6 nada, berarti jaraknya 6 nada ya. Yang ketujuh adalah septim. Septim merupakan jarak 7 nada. Dan yang terakhir adalah oktav yang ke-8, merupakan jarak 8 nada. Itulah tadi pembelajaran mengenai tema 3 subtema 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Itulah tadi pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.